India dikenal sebagai negara dengan peradaban dan ritualnya yang sangat kaya, dari menari dalam setiap acara maupun tradisi pemujaan. Bahkan, budaya-budaya tersebut sudah ada sejak lama dan masih ada yang tetap terpelihara hingga saat ini. Sebagian kecil masyarakatnya hingga kini bahkan masih memegang erat tradisi yang terbilang aneh dan cenderung mengerikan. Mayoritas tradisi yang ada di negara tersebut hanya dapat kamu temukan di India. Berikut kami rangkum tradisi mengerikan yang masih ditemukan di India. 1. Tradisi melubangi hidung perempuan suku Apatani. Kecantikan merupakan salah satu hal utama yang paling diinginkan oleh setiap kaum wanita. Namun, wanita suku Apatani di India justru menginginkan hal sebaliknya. Perempuan suku Apatani selalu dianggap memiliki paras yang indah di antara suku lainnya di Arunachal. Kecantikan mereka itu pun menjadi incaran orang-orang suku lain. Rasa ingin memiliki itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan peperangan antar suku. Maka dari itu, demi melindungi diri dari mara bahaya, wanita suku Apati melubangi hidungnya dan menutupnya dengan kayu. Hal itu dilakukan agar mereka tidak lagi terlihat menarik bagi suku lain. Untuk melindungi diri, mereka diharuskan untuk memakai aksesoris tersebut setiap hari. Supaya penampilannya terlihat jelek, wanita Apatani juga menato tubuh mereka secara vertikal dari dahi ke ujung hidung dan 5 garis di dagu mereka. Tradisi ini dilakukan sejak awal kedewasaan, ketika mereka menstruasi untuk pertama kalinya. Namun, pada 1970, praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India. Kini, memakai tipei masih bisa ditemukan pada perempuan-perempuan tua Apatani yang memang menjadikan hal tersebut sebagai identitas mereka. 2. Tradisi lempar bayi. Kalau di Spanyol ada tradisi melompati bayi untuk menyucikan bayi, India juga punya tradisi yang tak kalah ekstrim. Ritual nyeleneh tersebut adalah ritual melemparkan bayi dari atas kuil. Bayi yang berusia beberapa bulan hingga 2 tahun akan dilemparkan dari atas balkon setinggi 15 meter. Hal ini dipercaya oleh warga India dapat memberikan keberuntungan dan kesehatan kepada sang bayi. Saat hendak dilempar, bayi tersebut akan dipegang kaki dan tangannya dan diayunkan terlebih dahulu layaknya sebuah keranjang. Sedangkan sang ibu sudah menunggu di bawah balkon bersama warga setempat sambil membentangkan kain selimut untuk menangkap si bayi. Bayi yang menangis histeris akibat merasa kaget tersebut akan disambut dengan sorak-sorai dan tepukan kegembiraan dari semua orang yang ada di bawah. Sebelum dikembalikan pada pelukan ibunya untuk ditenangkan, sang bayi akan digendong secara bergiliran oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Meski ritual ini terdengar kejam, tetapi tradisi tersebut sudah dilestarikan sejak 700 tahun lalu oleh penduduk di India Barat. Hal ini dipicu akan tingginya angka kematian bayi di negara ini, sehingga penduduk setempat bersama-sama melaksanakan ritual itu untuk menjaga anak mereka. Mereka berharap sang anak akan mendapat umur panjang, nasib baik, dan membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Hal ini juga dipercaya sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. 3. Membunuh orang tua lanjut usia. India merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Data yang dikumpulkan The Week menunjukkan bahwa 360 juta penduduk India belum bisa makan 3 kali dalam sehari. Kemiskinan inilah yang kemudian jadi alasan lahirnya tradisi mengerikan yang dikenal sebagai Talekotal. Dalam jurnal Talekotal, The Practice of Euthanasia in the Name of Custom, yang dibuat oleh Piali Chatterjee pada tahun 2014, disebutkan bahwa Talekotal adalah praktik tradisional untuk membunuh orang tua oleh keluarganya sendiri. Talekotal merupakan praktik senisida atau praktik pembunuhan orang tua, khususnya yang lanjut usia. Diambil dari bahasa Tamil, Talekotal berarti bersantai sambil mandi minyak. Dalam prosesnya, orang tua yang sudah lanjut usia akan disuruh untuk mandi dengan menggunakan kandungan minyak kental sebelum fajar. Setelah mandi, orang tua tersebut akan meminum beberapa gelas air kelapa tua yang dingin sepanjang hari. Dilansir India Times, Talekotal dilakukan oleh hampir 40 desa, tapi yang paling populer adalah Tamil Nadu. Di kawasan ini terdapat 3 desa dengan praktik Talekotal terbanyak, yaitu Desa Madurai, Virudunagar, dan Teni. Saking banyak dan seringnya penduduk yang melakukan Talekotal, warga lanjut usia di 3 daerah ini sudah menerima kehadiran aktivitas pembunuhan ini sebagai sebuah tradisi.
ada beragam alasan mendasari dilakukannya praktik ini. 4. Memakan jenazah. Tradisi memakan jenazah yang baru saja meninggal merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang masih terpelihara hingga saat ini. Tradisi yang menerapkan praktik kanibal atau manusia memakan daging manusia itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh sekte keagamaan pemuja dewa Siwa bernama Agori Sadus. Sekte ini menganggap rohani mereka bisa lebih bercahaya jika mereka memakan mayat. Bahkan, mereka percaya kanibalisme membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan dan mendapat kemudahan dalam menjalani hidup. Suku Agori menggunakan kanibalisme sebagai cara untuk merangkul kematian dan menolak sikap dan kebiasaan duniawi, yang mereka yakini akan membantu mereka menjadi jelmaan dewa Siwa. Agori memakan mayat manusia baik dalam keadaan segar dan mentah, busuk, maupun yang sudah terbakar karena proses kremasi. Untuk mendapatkan hidangan makannya, sekte Agori mencari jenazah di Sungai Gangga yang tercemar di India. Lokasi tersebut dianggap strategis karena dekat dengan tempat kremasi atau pembakaran manusia. Sebagai kota favorit dewa Siwa, Varanasi atau Sungai Gangga dipercaya memberikan keselamatan akhirat kepada jenazah yang dikremasi di kota tersebut. Akibatnya, ribuan jenazah setiap tahunnya dibawa ke Varanasi untuk dikremasi. Selain praktik kanibalisme, ada ritual lain yang dijalani ini seperti melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang menstruasi di tengah-tengah kerumunan mayat. Mereka meyakini, melakukan hal tersebut membuat mereka memiliki kekuatan supranatural. 5. Jaskarupi. Ritual ini merupakan ritual ekstrim, Jaskarupi, yakni ritual congkel mata sendiri di India. Ritual ekstrim congkel mata ini dilakukan berdasarkan ajaran suatu agama, keyakinan maupun berdasarkan atas adanya tradisi setempat yang biasanya berasal juga dari suatu komunitas maupun daerah tertentu. Dalam laporannya, ritual ekstrim, Jaskarupi, congkel mata sendiri biasanya berlangsung pada beberapa hari. Ritual ekstrim ini dilakukan oleh para lelaki menggunakan yang nekat mencongkel matanya menggunakan benda tajam, tanpa ada komando di lokasi para sufi asal India. Ritual mencongkel mata sendiri sudah turun-temurun dan kerap dilakukan 1 tahun sekali di India dengan tujuan ingin memperlihatkan bagaimana kekuatan dari Vidalu mereka, yaitu kekuatan dari mata. Uniknya, walaupun ritual ini terbilang sangat ekstrim, namun para pelaku ritual ini dilakukan tanpa rasa sakit, luka, ataupun rasa takut. Dalam sekali pertunjukan, ritual ini langsung menarik perhatian banyak masyarakat. Sebagian penonton tak lupa mengeluarkan smartphone mereka untuk mengabadikan ritual ini. Foto ritual congkel mata ini pun menjadi viral di media sosial. Dan pastinya ritual congkel mata ini bukanlah ritual rekayasa melainkan ritual nyata dan dilakukan tanpa menggunakan bius.